Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ade Ribai, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Kali ini saya akan ditemani oleh kawan saya, Ibu Susi Alawiyah, guru SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang yang saat ini mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi Bu. Pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah sehat. Baik Bu, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi Bu ya. Sebelumnya nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran Ibu mengajar di kelas yang akan berjalan dalam kelas, atau sebelumnya saya akan melakukan supervisi di kelas. Adapun tujuan dari dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, pembelajaran selanjutnya sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran terbaik bagi peserta didiknya. Di sini Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira tujuan pembelajaran Ibu yang ingin Ibu capai itu seperti apa Bu? Nanti tujuan pembelajaran yang akan saya capai adalah agar peserta didik terbiasa dan terampil menulis indah. Seperti prosa, puisi, drama, dan film pendek sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki sehingga dapat diterbitkan dalam sebuah media cetak atau digital. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu seperti itu Bu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu lakukan dalam proses pembelajaran nanti? Baik, area pengembangan yang akan saya lakukan yaitu berupa pengetahuan dan keterampilan. Nah, aspek pengetahuan agar peserta didik mampu mengidentifikasi tentang struktur yang membangun karya sastra dari prosa, puisi, drama, dan film pendek. Adapun aspek keterampilan yaitu peserta didik mampu membuat prosa, puisi, drama maupun film pendek. Oke, itu area pengembangannya Bu ya. Jadi area pengembangannya yang ingin Ibu capai yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan yang ingin dicapai para peserta didiknya Bu ya. Dan saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di kelas. Bagaimana strateginya, model pembelajarannya maupun metode pembelajarannya Bu. Strategi pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE, kemudian sesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Adapun metode pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu metode pembelajaran ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, dan penugasan. Dengan model pembelajaran PJBN. Baik, jadi Ibu menggunakan strategi pembelajaran yang bersifat pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran PJBN, Basic Learning, dan dengan metode pembelajaran ada ceramah, diskusi, kemudian tanya jawab. Nah, selanjutnya nih Bu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan Bu? Ya, dengan media pembelajaran yang akan saya gunakan nanti itu saya menggunakan papan tulis, spidol, kemudian laptop yang berupa Selandia atau PowerPoint dan HP, dan juga saya menggunakan internet. Jadi kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut Ibu? Hari apa, di kelas mana, jam berapa Bu? Ya. Kebetulan
kebetulan nanti saya ada jam pada hari Kamis Pak ya. Oke, hari Kamis. Saya jam pertama sampai jam ketiga Oke. di kelas 12 DKP 2. Berarti nanti saya akan datang ke kelas Ibu di kelas 12 di KP 2 di jam pertama sampai dengan jam ketiga di hari Kamis ya Bu ya. Iya, betul. Baik, saya akan melakukan supervisi nanti di kelas Ibu. Iya. Saya akan mencatat dan mengamati proses pembelajaran yang Ibu akan lakukan. Nah, nanti setelah itu kita akan melakukan observasi atau pembelajaran di kelas. Kita akan adakan percakapan yang terakhir ya Bu ya, nanti yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi pula oleh pengajar praktik. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini, Bu? Ya, hasil percakapan kita pada Iya. hari ini yaitu saya mungkin akan memperoleh gambaran ya untuk mempersiapkan diri tentang metode dan media berupa media pembelajaran dan mode pembelajaran yang akan saya gunakan nanti ketika pada saat pembelajaran. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Bu, atas bincang-bincang kita hari ini dan sudah bersedia dengan saya bercakap-cakap juga. Sampai ketemu nanti di hari Kamis ya Bu ya. Terima kasih, sehat selalu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu silakan pimpin doa ya. Kelas, kamu pimpin doa. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mengucap salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillah ya. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen kalian ya pada hari ini, hari Kamis. Siapa yang tidak hadir, Nak? Siapa yang tidak hadir? Eksa. Kenapa, Nak? Mas PKL. Eksa masih PKL ya. Eksa PKL. Kemudian siapa lagi, Nak? Yulfika. Torik. Ya. Kita 3 orang. Enggak. Enggak, sakit juga. 4 orang ya? Ya. Baiklah anak sekalian ya, kita doakan mudah-mudahan yang masih sakit segera disembuhkan ya. PKL juga mudah-mudahan segera selesai kegiatan PKL-nya. Baiklah anak sekalian, pada pembelajaran hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran minggu yang lalu ya. Materi kita tentang prosa ya. Masih melanjutkan yang lalu ya, minggu yang lalu itu tentang teks sastra ya. Masih ingat kalian? Ya, tentang teks sastra. Sekarang prosa ya. Materi prosa. Tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik agar terampil ya, terampil dan terbiasa untuk menulis indah ya.
berbeda. Kemudian dalam bentuk puisi, prosa lirik, drama, skenario, film pendek, berdasarkan pengetahuan, pengalaman, pengamatan atau gagasan sendiri yang bisa diterbitkan di media cetak maupun digital, ya, tujuan pembelajarannya. Adapun alur tujuan pembelajaran, identifikasi struktur, unsur, dan membangun dari prosa. Anak sekalian, pernah kalian melihat gambar ini? Gambar apa ini? Visual novel. Iya, bagus. Novel. Ya. Ini gambar cover novel ya, yang berjudul Hujan dan Rindu, karya Ferry. Iya. Ini ceritanya cukup menarik. Pernah baca kamu? Pernah baca? Itu yang belum baca, silakan kalian baca. Dicari banyak ini bukunya ya. Ada sudah tersebar di toko-toko buku ya. Ceritanya cukup menarik, menceritakan tentang seorang pelajar atau peserta didik yang belajarnya begitu semangat ya dalam menempuh cita-citanya. Itu anak tersebut berasal dari kalangan anak yang kurang mampu ya. Pada saat itu dia ditinggalkan oleh kedua orang tuanya pada saat itu dalam kondisi yatim piatu. Karena semangatnya, giginya, akhirnya cita-citanya tercapai ketika belajar sampai selesai, sampai menjadi seorang dokter. Mudah-mudahan kalian bisa seperti itu ya, bersemangat belajarnya seperti anak yang diceritakan dalam cerita novel tersebut. Baiklah anak sekalian, materi tentang prosa. Apa itu prosa? Iya, ini tentang tulisan atau salah satu tulisan yang tidak terikat oleh aturan-aturan yang terdapat di dalam puisi. Kalau puisi terikat, tulisannya itu tertata dengan rapi ya. Kalau puisi kan ada satu masing-masing baitnya teratur ya. Kalau prosa berbeda. Kalau puisi itu ada yang ininya, ini kan judul, ada satu, ini turun satu bait, kan teratur satu bait. Ini bait yang kedua, ini bait ke satu, ini bait kedua. Kalau dalam puisi ya berbeda dengan prosa. Kalau prosa jenisnya sebuah tulisan ya, tidak terikat oleh aturan yang dapat di dalam puisi. Ini aturannya teratur ya, barisnya juga teratur ya. Kemudian ada akhiran di baris lahirnya ada akhiran AB, AB ya. Contohnya puisi aku ya, aku, judulnya aku. Kalau sampai waktuku, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan berayu, ku mau tak seorang pun berayu, tidak juga kau. Tidak juga kau. Akhirannya di belakangnya ada huruf U akhirannya, rapi, teratur, tertata dengan rapi. Berbeda dengan prosa. Kalau prosa
berbentuk apa namanya, paragraf. Prosa terbagi menjadi 5 jenis ya biasanya. Yang pertama ada prosa naratif, deskriptif, eksposisi, argumentatif, dan persuasif. Adapun naratif, prosa naratif itu prosa yang bersifat menceritakan tentang suatu peristiwa atau kejadian yang naratif. Sedangkan deskriptif, prosa yang bersifat mendeskripsikan atau melukiskan atau menggambarkan tentang suatu objek ya. Seolah-olah si pembaca ikut melihat apa yang si penulis tuliskan, itu yang deskriptif. Kemudian eksposisi, karangan yang bersifat menjelaskan atau memaparkan ya, tentang suatu cara. Sedangkan argumentatif, karangan yang bersifat mengemukakan pendapat ya, atau ide, gagasan ya, disertai dengan bukti yang logis. Supaya apa? Supaya orang percaya ya, supaya orang mempercayainya apa yang si penulis tuliskan. Kemudian karangan atau prosa persuasi. Persuasi adalah karangan yang bersifat memberikan atau mengajak para pembaca untuk melakukan apa yang si penulis tuliskan. Misalnya kalau yang persuasi itu identiknya dengan iklan. Kalian kan senang dengan iklan kan? Iklan apa yang kalian senangi? Misalnya apa misalnya? Kamu senang iklan apa? Hah? Marjan. Oh, apalagi bulan Ramadan ya? Aduh, dengan kesejukannya, aromanya yang wangi, menggoda, manis, dengan satu tegukan, begitu menghilangkan rasa dahaga. Itu pada bulan Ramadan pas sekali itu ya. Marjan. Baiklah sekalian, prosa berdasarkan periodisasinya ya terbagi menjadi 2 bagian. Ada prosa lama, ada juga prosa baru. Prosa lama, apa itu prosa lama? Saya ya, prosa yang belum mendapatkan budaya pengaruh dari budaya barat atau budaya asing ya. Contohnya apa saja? Kaya, ada sejarah ya. Kemudian ada ya, ada kisah dan dongeng. Itu yang periodisasi yang lama. Ada yang lama, ada yang baru. Nah, sekarang yang baru. Apa itu? Karangan yang bersifat ya. Kalau yang baru berarti ya sudah mendapatkan pengaruh dari budaya barat. Karena sudah mendapatkan pengaruh ya. Ini contohnya apa saja nih? Ada roman, ada novel, ada juga cerpen. Pernah baca roman kalian? Belum. Nah, roman apa sih roman itu? Roman merupakan bentuk prosa yang mengisahkan kehidupan pelakunya dari anak-anak ya, dari anak-anak kemudian seusia kalian remaja, dewasa sampai meninggal dunia. Ceritanya itu contohnya roman Siti Nurbaya. Pernah baca roman Siti Nurbaya? Belum. Itu ceritanya menarik ya. Silakan kalian nanti cari di toko buku atau browsing di internet, cari roman
Siti Nurbaya. Itu ceritanya kisah kawin paksa, ini temanya ya. Kawin paksa, jadi ada dua sejoli ya. Yang awalnya dia berpacaran, lama-lama diambil orang sama kakek-kakek. Akhirnya karena tidak puas, akhirnya terjadilah perseteruan antara pacarnya Siti Nurbaya dengan kakek-kakek namanya Datuk Marini. Ceritanya sangat mengasihkan. Kenapa nanti kalian cari ya, baca di baik di buku-buku di toko buku atau cari di internet. Kemudian novel. Nah, novel ini melukiskan sebagian kehidupan ya, kehidupan para pelakunya. Di dalam novel ini adanya ada di sini ada mengandung konflik ya, ada perubahan nasib ya, ada perubahan nasib dari para tokohnya ya. Terkadang ada yang endingnya itu bisa bahagia, ada yang juga bisa menderita. Itu akhir dari sebuah novel. Kemudian cerpen apa itu bentuknya? Ya, kita kan sebagai kecil pelakunya. Karena sifatnya singkat, pendek, maka di dalam cerpen itu hanya menceritakan kisah pelakunya hanya singkat saja, tidak ada perubahan nasib ya, karena sifatnya pendek ya, pendek. Baiklah untuk sekalian, materi kita sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak ditanyakan? Ini tentang prosa. Ada yang ditanyakan tidak? Tidak ada. Sebelum lanjut ke tugas, kalian sekarang semuanya berdiri. Kita SDK dulu. Oke, tidak. Coba semuanya tidak ada yang duduk. Kita dulu ya. Posisinya menghadap ke sini semua. Baik, kalian bisa lihat. Dengan gerakan tangan ya. Gerakan tangannya kalau tepuk dengan tepukan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, itu contohnya ya. Bisa dimulai? Ya. 1, 2, 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, kita berikan kalian duduk balik. Bagaimana perasaannya? Relax ya. Tidak ada yang tanyakan, anak sekalian? Tentang materi tentang Ibu terangkan tadi? Tidak ada? Kalau tidak ada ditanyakan, kalian nanti kerjakan LKPD ini ya, masing-masing kelompok. Kerjakannya, di sini ada 5 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sudah dibagi kelompoknya. Kemudian kalian masing-masing kelompok hanya mengerjakan 1 soal saja. Ini ada 2 bagian. Bagian A dan bagian B. Nah, bagian A di sini karena semuanya ada 5, nanti yang kelompok 1 hanya mengerjakan soal nomor 1, 2, 2 dan seterusnya.
Yang bagian B, nah di sini ada pertanyaan apa di sini? Ada prosa dibagi jadi tulis. Berarti masing-masing kelompok hanya mengerjakan satu saja sesuai dengan ininya, nomornya. Satu, kelompok satu naratif, dua dan seterusnya. Sebagi. Berarti masing-masing kelompok hanya mengerjakan berapa pertanyaan? Hanya dua. Bisa dibagi. Setelah ini kalian presentasi masing-masing kelompok ke depan. Ya. Siap ya? Akan Ibu bagikan tema PD-nya. Silakan kerjakan masing-masing kelompok. Dari sekarang ya, nulis nama kelompok. Di sini pokoknya kerjakannya yang tadi yang Ibu tentukan saja. Silakan. Oke. Kalau sudah selesai presentasi ke depan, ingat hanya satu saja sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Silakan dari sekarang. Ya, silakan dikerjakan ya.
Yang sudah selesai silakan.
menjelaskan soal soal yang tadi diberikan. Langsung bacakan aja. Ya. Untuk soal yang bagian A, yaitu prosa lama, jenis-jenis prosa lama. jenis-jenis prosa lama. Jadi prosa itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu ada prosa lama, yang pertama itu ada prosa lama, yang kedua itu ada prosa baru. Nah, untuk jenis-jenis prosanya, untuk jenis-jenis prosa lama yaitu yang pertama ada bersifat statis, yang kedua diferensiasi sedikit, yang ketiga bersifat tradisional, yang keempat terbentuk oleh masyarakat dan hidup di tengah-tengah masyarakat, dan yang kelima itu tidak memudahkan sejarah dan perhitungan tahun. Untuk prosa baru terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama roman, yang kedua novel, yang ketiga cerpen, yang keempat riwayat, dan yang kelima puisi. Untuk yang soal bagian B, yaitu soalnya itu membuat teks prosa eksposisi. Oke. Di sini untuk judulnya yaitu pohon tumbang penyebab macet. Jadi yang pertama itu ada pendahuluan atau tesis, yaitu derasnya hujan disertai angin kencang membuat banyak pohon tumbang. Pohon tumbang itu kerap kali menghalangi jalan raya sehingga menimbulkan kemacetan. Nah, yang kedua itu ada argumentasi atau isi. Pada tanggal 12 Maret, cuaca buruk dengan hujan lebat dan angin kencang menyebabkan tumbangnya sebuah pohon di depan sekolah Al-Azhar. Pohon besar tersebut jatuh sehingga menghalangi jalur bus Transjakarta yang mengarah ke Singamangaraja, Kemayoran, Baru, Jakarta Selatan. Beruntung tidak ada korban jiwa yang terjadi akibat insiden ini. Meskipun begitu, bus Transjakarta yang semula menuju Bundaran Senayan dari arah CSW harus mengubah rutenya melalui jalan-jalan umum. Untuk yang terakhir itu ada kesimpulan atau penegasan ulang. Ironisnya, Dinas Pertamanan yang bertanggung jawab atas pohon tumbang tersebut belum kunjung tiba setelah waktu yang cukup lama. Pohon tumbang itu menghalangi jalan raya sehingga jalanan ramai oleh kendaraan-kendaraan yang saling berebut jalur dan menyebabkan kemacetan. Jadi itu untuk contoh teks prosa eksposisi. Ya. Baik, itu saja untuk presentasi kita kali ini. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya yang sudah siap. Kelompok berapa yang lain? Kelompok 2 siap? Silakan. Silakan dibacakan. Kelompok 2 siap ya? Ya silakan. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bagian B bagian A soalnya adalah proses secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu proses lama dan proses baru. Sebagai komentari verifikasi dan ya, untuk bagian prosa lama ini biasanya cenderung lebih formal, jadi bahasanya lebih formal dan juga menggunakan bahasa klasik. Sementara untuk prosa yang terbaru untuk saat ini ya, cenderung lebih mengadopsi gaya bahasa yang lebih modern dan informatif dan juga singkat. Untuk bagian B, untuk soal yang kedua, buatlah proses prosa deskriptif dan tertulis. Untuk prosa deskriptif kali ini kita akan mengambil cerita dari pantai pada senja hari. Senja di tepi pantai menghadirkan langit berwarna jingga dan merah menyala saat matahari merunduk perlahan. Suara ombak yang gemerisik menenangkan, pasir hangat yang dibawa kaki, aroma garam laut yang segar dan kelabu awan berwarna-warni di langit yang memantulkan cahaya matahari yang memudar dalam air yang tenang. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan baiklah untuk sekalian ya. Jadi tentang presentasi yang telah dilaksanakan oleh kedua kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Sudah semuanya kalian mengerjakan. Nah, coba kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini apa, coba tentang apa kalian pelajari? Diana, silakan. Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan kelompok, lalu bagaimana cara kita untuk berbicara depan umum dengan diskusi yang bagus, dan ketiga kerjasama yang bagus, dan yang terakhir kompakan kelompok. Iya, bagus, kita belajar terus. Kesimpulannya ya, pembelajaran kita pada hari ini ya, kita belajar berdiskusi. Tujuannya untuk apa? Untuk salah satunya untuk mencari sebuah solusi ya. Dengan adanya kekompakan kita bisa mengerjakan suatu permasalahan, penyelesaian akhirnya persoalan bisa terselesaikan. Intinya yang kita pelajari pada hari ini itu tentang materi tentang prosa ya. Tentang prosa, ada prosa lama dan prosa baru ya. Ini sangat bagus untuk kalian pelajari ya, untuk menambahkan pengetahuan kalian dalam kegiatan penulisan ya. Untuk selanjutnya kalian semakin kalian banyak membaca tentang prosa dan mempelajarinya, kalian semakin mudah dan memahami dan akan mudah untuk menuliskan sebuah tulisan. Contohnya apa tadi? Menulis karangan, ada narasi, deskripsi, eksposisi, apalagi argumentasi dan persuasi. Itu kesimpulannya ya. Baiklah anak sekalian ya, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama berdoa ya. Silakan pimpin doa lagi ke kelas mengakhiri pembelajaran.
Baiklah ya. Untuk materi selanjutnya jangan lupa kalian pelajari tentang drama ya untuk minggu yang akan datang. Sebelum kita akhiri, kita praktik mindfulness dulu. Coba semuanya kalian posisi duduk dalam keadaan tegak, tangannya di atas dirapikan. Sekarang kalian fokuskan perhatian kalian ya. Kalian tidak mikirin kemana-mana, tangannya di atas meja. Sudah siap? Ya. Tidak ada yang ngobrol, matanya dipejamkan, tarik napas ke atas, pelan-pelan sampai ke atas. Tidak ada yang tertawa, semuanya tarik napas ya. Tarik napas. Turunkan ke bawah pelan-pelan. Lepas. Tarik lagi ke atas pelan-pelan. Akan perhatian kalian dan kalian tenangkan. Turunkan napasnya. Buang. Tarik lagi. Satu kali lagi. Tarik ke atas pelan-pelan. Napas. Tarik nafas ke atas. Tahan. Tahan. Buang. Buka mata kalian sekarang. Bagaimana? Jadi rileks ya. Tujuannya apa tadi? Supaya menenangkan pikiran kalian, supaya kalian pikiran itu tidak kemana-mana ya, tidak fokus ya. Baiklah, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Tugas atau lembar LKPD-nya silakan kumpulkan masing-masing kelompok. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Ade Rifai, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tangerang dari SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pasca observasi, yang mana sebelumnya saya telah melakukan pra observasi, kemudian dilanjutkan dengan observasi. Pada kesempatan kali ini pula saya didampingi oleh pengajar praktek saya dengan Pak Asep. Terima kasih Pak Asep Sugadi sudah mendampingi saya. Kemudian Bu Susi selaku guru yang sudah saya observasi pada proses observasi kemarin. Oke, terima kasih. Selanjutnya pada proses pasca observasi ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada Bu Susi. Ya, berkenan Bu. Terima kasih Pak. Iya, selamat pagi Bu Susi. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk berbicara setelah observasi kemarin ya Bu ya. Selamat pagi Pak. Nah, secara umum saya melihat banyak hal positif dalam observasi kemarin,
Ya, diantaranya siswa-siswi terlibat aktif, kemudian atmosfer pembelajaran juga sangat antusias sekali. Namun saya ingin membahas beberapa poin yang mungkin dapat ditingkatkan, Bu. Tidak masalah, Pak. Bagaimana hasil observasi kemarin? Kalau saya melihat secara umum, alhamdulillah luar biasa sekali, bagus sekali. Nah di sini hal yang positif yang pertama adalah dalam pengelolaan waktu. Saya melihat ada beberapa momen di mana waktunya tampaknya tidak optimal digunakan. Yang saya lihat sepertinya ya. Mungkin kita bisa mencari strategi, Ibu bisa mencari strategi dalam hal memanajemen waktu sepertinya, Bu ya, agar lebih efisien dalam menyiapkan, dalam menyusun waktu pembelajaran juga. Gitu, Bu. Terima kasih ya. Saya terbuka untuk masukan dan perbaikan saya ke depan. Oke, yang kedua yang perlu menjadi catatan saya adalah pembagian kelompok saat kegiatan kelompok tampaknya memerlukan sedikit perhatian lebih kayaknya, Bu ya. Saya melihat ada beberapa siswa yang mungkin perlu pengarahan lebih jelas, sehingga dari diskusi kelompok masih banyak siswa yang sepertinya kurang memahami itu. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih. Saya akan perhatikan waktu lebih baik lagi. Nah, terima kasih Bu Susi. Terakhir, saya ingin memberikan apresiasi pendekatan terhadap Ibu, terhadap siswa yang bermasalah. Saya melihat Ibu sangat sabar sekali dalam dalam proses pembelajaran kemarin yang saya lihat, kemudian mendekati mereka dengan pemahaman yang lebih baik. Saya lihat seperti itu, luar biasa sekali ketika saya lihat Ibu begitu mengayomi ketika mereka berdiskusi, ketika mereka menanya, Ibu sangat sigap dalam menjawab. Terima kasih, Pak. Oke, saran saya selanjutnya, saya melihat perlu banyak diskusi yang kolaboratif dalam pertemuan selanjutnya sepertinya. Seperti itu. Ada ide yang lain, Bu? Kalau menurut saya, ya nanti akan saya kembangkan lagi, akan saya perhatikan lagi ya mengenai pengaturan waktu depannya agar lebih efisien untuk pembagian kelompok. Oke. Terima kasih Bu Susi atas waktunya, kemudian Pak Asep atas waktunya pula. Demikian pasca observasi hasil pembelajaran supervisi kemarin yang pada intinya sangat luar biasa sekali dalam proses pembelajarannya. Bu Susi penuh semangat mengajarnya, kemudian step by step yang ada dalam modul ajar terlaksana dengan baik. Demikian pada kesempatan pasca observasi kali ini, saya Adil Pai dan kawan rekan saya Bu Susialwe dan Pak Asep Supriyadi undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.